Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kali ini. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita mau dihargai, kita mau dipandang, kita mau diperhitungkan atau tidak, semuanya kiranya tidak mengganggu perasaan kita atau suasana hati kita. Kenapa? Karena mungkin manusia tidak memandang kita, manusia tidak menghargai, tidak memperhitungkan kita, tapi percayalah, kita ini sangat amat berharga di mata Tuhan. Dan itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Sebab pandangan manusia itu selalu bersyarat. Kalau kita memenuhi persyaratan tertentu, baru mereka dekat dengan kita, baru mereka mau menjadi teman kita, orang dekat kita, atau apapun itu. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan menerima kita apa adanya. Dia tidak memperhitungkan kondisi atau bagaimanapun keadaan kita, tetapi Dia menerima kita apa adanya, sebab kita ini berharga di matanya. Dan inilah yang menjadi tema saya di dalam ibadah kali ini, berharga di matamu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau memperkatakan kepercayaan dan syukur kita kepada Tuhan, karena kita ini biji matanya Tuhan. Bapa yang selalu mengasihi kami di luar dari batas pemikiran kami, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dunia katakan tentang diri kami, apapun yang dunia pandang mengenai hidup kami, itu menjadi tidak penting ketika kami sadar bahwa Engkau memandang kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau berjanji, sedemikian berharganya sampai-sampai tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Sedemikian berharganya, sampai-sampai Engkau berjanji tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami, dan apapun rupa kami tetap berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami saat ini, dalam waktu yang singkat, Engkau boleh menguatkan setiap kami dan membekali kami dengan hal-hal yang terpenting di saat kami sedang menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Kita buka Mazmur 139, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Judul dari perikop ini, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi gelap, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-13 dan ke-14, Bapak Ibu Saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah menonton sebuah film yang dibintangi oleh salah satu, yaitu Sandra Bullock. Film itu berjudul Blind Side, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata, karena film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, dari sebuah keluarga kaya, warga kulit putih di Amerika, yaitu si Sandra Bullock ini. Diceritakan Bapak Ibu Saudara, di dalam film itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang belum menontonnya, ada sepasang suami istri yang bernama Shane and Leanne Toy yang mengadopsi seorang anak gelandangan yang justru berkulit hitam bernama Michael O'Hare. Nama lainnya Lawrence Taylor. Lalu siapakah Michael O'Hare ini? Ia adalah seorang anak yang tumbuh tanpa ayah dan ibu. Berjalan dengan tas plastik, tas kresek gitu loh Bapak Ibu Saudara di Indonesia, di tangannya. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan, karena memang tidak tahu kemana dia harus melangkah, dan tidak ada satupun yang dia punya. Bahkan bukan itu saja, dia melangkah tanpa harapan, apalagi masa depan. Ia baru bisa makan jika ada tetangga atau orang yang bermurah hati memberinya makan. Dan ia bisa tidur di mana saja. Namun Michael bisa membaca dan menulis, untungnya. Sekalipun tidak mengerti apa-apa, raut mukanya penuh depresi. Dia punya badan yang cukup besar, punggung yang besar, pinggang yang besar, kaki dan tangan juga yang besar. Michael tidak pernah tahu apa yang menjadi bakatnya. Sebab pikirannya hanya dipenuhi dengan bayangan kelam pada masa kecilnya. Tapi suatu ketika, seorang pelatih olahraga melihat anak ini sebenarnya punya bakat atlet. Sebab kakinya bisa bergerak dengan cepat. Saat Mrs. Lee bertemu dengan Michael, ia berusaha untuk meyakinkan Michael bahwa sesungguhnya ia mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang atlet football. Mrs. Lee bisa melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh Michael sendiri, sebagaimana Tuhan melihatnya. Dengan segala upaya dan sumber daya yang ia miliki, ia berhasil mengubah seorang Michael yang bodoh dan putus asa menjadi seorang mahasiswa yang pintar, bahkan penerima beasiswa. Bahwa ia dapat membuat Michael sukses menjadi seorang atlet football profesional Amerika yang hebat dengan bayaran yang sangat tinggi. Demikian juga halnya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Selalu ada titik-titik blind side. Makanya kenapa film tadi judulnya Blind Side, karena Michael sendiri tidak bisa melihat apa yang ada pada dirinya. Dan itu terjadi pada hidup setiap kita. Selalu ada sisi gelap yang tidak dapat dilihat oleh diri kita sendiri, namun dapat dilihat oleh orang lain. Dan pastinya Tuhan bisa melihatnya. Mungkin kita merasa kita miskin, tidak berdaya. Keluarga kita sudah berantakan. Tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada tujuan lagi hidup kita ini. Masa lalu kita begitu kelam. Bahkan masa lalu yang kelam itu telah melumpuhkan kita. Kalau itu yang kita rasakan, kalau itu yang terjadi, jangan putus asa. Mari lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Bahwa tangan Tuhan membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam rahim ibu. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita sangat unik, spesial, dan spesifik, karena He really fashioned us. Tuhan sudah menetapkan rancangan yang terbaik atas kita. Masa depan kita penuh dengan pengharapan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-15 sampai ke-16 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dalam kitabnya Tuhan menulis tentang kita. We are God's original recipe. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa setahu kita, tangan Tuhan yang bekerja membentuk kita dalam rahim ibu kita. Tuhan tidak fokus pada ayah dan ibu kita. Tuhan hanya fokus kepada kita. Masing-masing kita punya buku pribadi yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Buku itu harus diselesaikan selama kita hidup di bumi ini. Kita terlahir bukan mau-maunya kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada maksud ilahi atas seluruh hidup setiap kita. Setiap kita, saya katakan. Tidakkah hal ini membuat kita kagum akan identitas diri kita sendiri? Di dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 6 ada tertulis, Yehezkiel mendapat penglihatan di satu lembah. Ada tulang-tulang manusia berserakan sangat banyak. Tulang-tulang itu adalah tulang dari seluruh bangsa Israel yang telah kering dan tanpa harapan, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah menggantinya dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Mereka telah terhilang dan mati. Hanya tinggal tulang. Apa yang Yehezkiel lihat? Hanya tulang.
Tetapi apa yang Tuhan lihat adalah manusia yang hidup. Karena itu Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat atas tulang-tulang itu agar hidup kembali. Dan terjadilah seperti apa yang Yehezkiel nubuatkan. Tulang-tulang itu bergerak, bertemu satu sama lain. Tuhan menumbuhkan daging, urat-urat, ada kulit yang lalu menutupinya. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas, maka jadilah mereka sekumpulan tentara besar yang hidup. Sampai kita melihat yang sama seperti Tuhan melihat, tidak akan terjadi apa-apa. Kita mungkin hanya melihat kondisi yang rusak, keadaan yang parah, perusahaan yang sudah bangkrut, semua usaha yang sudah mentok, masa depan yang suram, penyakit menggerogoti organ tubuh, bahkan kematian membayang, tinggal tulang, tidak ada lagi harapan. Tetapi Tuhan melihat, bisa pulih, bisa sembuh, ada harapan. Perusahaan bisa dibangun berjaya kembali, bisa dipakai sebagai saluran berkat dalam kerajaannya. Segala penyakit dapat disembuhkan dan dipulihkan. Iman timbul jika kita melihat apa yang Tuhan lihat. Iman berkata, aku tahu bahwa aku tahu, bahwa aku tahu, bahwa aku tahu. I know that I know, that I know, that I know, that I know. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula sebelum segala sesuatu ini ada. Bahkan dikatakan tadi, sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup setiap kita. Kalau saat ini kita merasa Tuhan seakan berpangku tangan, percayalah Bapak Ibu Saudara, di belakang kita Dia tidak pernah berhenti berkarya bagi kita. Itu sebabnya apapun, bagaimanapun keadaan kita hari ini, sekalipun mungkin saat ini kelihatannya kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik, biarlah seperti tadi dikatakan, iman kita mau katakan semuanya baik. Semuanya baik. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hanya Engkaulah yang menjadikan segalanya. Sungguh amat baik tangan-Mu Tuhan, menjadikan segalanya. Segalanya indah selamanya. Hinarada bayaraba shikinarabo, hinarada bayaraba shande hina. Bapa pemelihara hidup kami ini, di saat ketakutan dan kekhawatiran menyerang hidup kami, buat kami ingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga itu akan menyadarkan kami kalau Engkau sudah menebus hidup kami. Karena hidup kami ini sedemikian berharganya di mata-Mu. Itu sebabnya mengapa kami harus meragukan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Bukankah semuanya itu terlalu kecil? Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan apa yang pernah Kau buat, dengan apa yang sedang Kau buat, dengan apa yang akan Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena hidup kami berharga di mata-Mu, dan Engkau menjadikan hidup kami sungguh berarti. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab berkat itu datangnya dari Bapa Surgawi di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kita. Mari semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin.